Kelompok teroris Jamaah Islamiyah di Indonesia membubarkan diri pada 2024. Para pentolan kelompok ini menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski membubarkan diri, sejumlah anggotanya sudah membentuk New Jamaah Islamiyah. Bagaimana kisah masuknya kelompok ini ke Indonesia? Nama Jamaah Islamiyah kembali mencuat setelah meredup akibat banyak petingginya yang tewas maupun ditangkap. Di awal tahun 2000-an, jaringan teroris ini terkenal karena melakukan banyak serangan bom. Mulai dari tragedi bom Bali 1, bom bunuh diri di Hotel Marriott di Jakarta, sampai bom Bali 2. Akankah pembubaran diri Jamaah Islamiyah ini akan benar-benar menghilangkan jejak kelompok teror ini? Bagaimana jejak Jamaah Islamiyah di Indonesia? Dan inilah Putar balik. Nama Fatur Rahman Al-Ghozi tiba-tiba mendunia. Pria berusia 30 tahun asal Madiun itu ramai dibicarakan setelah ditangkap polisi Filipina di kawasan Quiapo, Manila pada 15 Januari 2002. Saat menangkap Ghozi, polisi Filipina menemukan belasan senapan M16, ratusan detonator, dan 1 ton bahan peledak. Setahun sebelum ditangkap, Ghozi melakukan sejumlah serangan bom di Manila. Polisi Manila menyatakan Ghozi adalah tokoh kunci Jamaah Islamiyah, kelompok teror yang beroperasi di wilayah Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ghozi juga dinyatakan punya hubungan dengan kelompok teroris yang dipimpin Usama bin Laden Al-Qaeda. Sebelum penangkapan Ghozi di Filipina, pemerintah Singapura menahan 15 orang yang diduga pelaku teror pada Desember 2001. 13 diantaranya adalah anggota Jamaah Islamiyah. Dan 8 orang diantara mereka diketahui pernah menjalani latihan di kamp militer Al-Qaeda di Afghanistan pada tahun 1991 sampai 2000. Kelompok yang ditangkap di Singapura itu merupakan bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah di Indonesia dan Malaysia. Dalam kerjanya, jaringan di Singapura harus melapor ke Majelis Syuro di Malaysia. Majelis Syuro ini dipimpin Hambali atau Nurjaman, yang saat itu juga sedang diburu polisi Malaysia dan Indonesia. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kepolisian Malaysia juga menangkap 22 anggota Jamaah Islamiyah di Johor. Mereka juga dicurigai mendapat pelatihan di kamp Al-Qaeda di Afghanistan dan intensif melakukan kontak dengan kelompok serupa di negara lain termasuk di Indonesia. Kelompok yang ditangkap di Malaysia ini diduga kuat terlibat kasus ledakan di Atrium Senen Agustus 2000. Salah satu pelaku dalam kasus ini adalah Taufik Abdul Halim, warga Malaysia yang merupakan aktivis Kumpulan Mujahidin Malaysia. Kumpulan Mujahidin Malaysia dikaitkan dengan Abu Bakar Ba'asyir, salah satu pendiri pesantren Al-Mukmin yang waktu itu sedang dicari polisi Malaysia. Al-Ghozi sendiri memang pernah belajar di pesantren Al-Mukmin, Nguruki Sidoarjo pada tahun 1982 sampai 1989. Abu Bakar Ba'asyir yang pernah ditangkap polisi pada 1983 memang pernah kabur dan tinggal di Malaysia. Tapi pada 1999, Ba'asyir kembali ke Indonesia. Agustus 2000, Ba'asyir diangkat menjadi Ketua Majelis Syuro Majelis Mujahidin di Yogyakarta. Waktu itu, Ba'asyir membantah mengenal Al-Ghozi. Namun Ba'asyir dan pendiri Nguruki lainnya diketahui mengirim banyak orang Indonesia ke Afghanistan untuk belajar ilmu militer dan merakit bom. sekitar 1 bulan setelah penangkapan Al-Ghozi di Filipina dan puluhan orang lain di Malaysia dan Singapura, Indonesia digegerkan sebuah pemberitaan di koran Singapura, The Straits Times. Pertengahan Februari 2002, The Straits Times menuliskan temuan dokumen 15 halaman yang berisi rencana serangan teroris anggota Jamaah Islamiyah Indonesia ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Judul dokumen itu cukup menyeramkan. Perang Jihad Asia Tenggara melawan terorisme Amerika Serikat dan Yahudi. Di sana, ada nama Abu Hanafiah dan Fikri Sugondo. Keduanya merupakan ketua dan sekretaris pimpinan Jamaah Islamiyah yang beralamat di Solo. Di dokumen itulah nama Fatur Rahman Al-Ghozi ditulis sebagai anggota tim serangan.
Dia diplot sebagai pembantu tim Jibril 1 yang akan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Singapura. Dokumen itu dianggap menjadi benang merah antara Indonesia dengan gerakan terorisme internasional. Waktu itu, perang melawan terorisme memang sedang gencar. Setelah Menara Kembar, World Trade Center, dan gedung Pentagon Amerika Serikat ditabrak pesawat yang dibajak teroris pada 11 September 2001. Lalu, dari mana dokumen itu diperoleh? Mengapa bukan polisi atau intelijen Indonesia yang menemukannya? Tim Tempo pada 2002 menelusuri awal mula temuan dokumen rencana serangan itu. Menurut Derwin Pereira, wartawan Straits Times Singapura yang menulis laporan itu, dokumen berbahasa Arab dan Indonesia tersebut ia peroleh dari orang yang dekat dengan kalangan jamaah Islamiyah. Dari sanalah banyak kalangan meyakini ada hubungan antara jamaah Islamiyah di Indonesia dengan Al-Qaeda di Afghanistan. Tapi di Indonesia, justru banyak kalangan yang meragukan kesahihan dokumen itu. Saat itu, Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendro Priyono, mengatakan gerakan Islam garis keras di Indonesia tak pernah menuliskan rencana operasinya secara detail. Kapolri Dai Bahtiar juga menyebut belum menemukan adanya jaringan terorisme internasional di Indonesia. Keberadaan dokumen itu justru disebut sebagai bagian dari propaganda dari lembaga atau negara tertentu yang ingin meyakinkan komunitas internasional bahwa jaringan Al-Qaeda sudah masuk ke banyak negara. Polisi memang langsung menelusuri kebenaran dokumen itu dengan menelusuri beberapa tempat yang disebutkan, seperti sebuah kampung di Nusukan, Solo. Tapi, penelusuran polisi tidak menghasilkan temuan apa-apa. Lalu, bagaimana nasib Al-Ghozi? Pada 14 Juli 2003, Ghozi yang ditahan di penjara Camp Crame, Filipina, melarikan diri. Tapi pada Oktober 2003, ia tewas ditembak dalam sebuah kontak senjata di Pikawayan, Kota Bato, Filipina. Kematian Ghozi rupanya tak membuat gerakan jamaah Islamiyah di Asia Tenggara meredup. Justru, setelah kematian Ghozi, sejumlah sel kelompok jamaah Islamiyah seolah bangkit dan melakukan serangkaian serangan bom, termasuk di Indonesia. Lalu, serangan bom apa saja yang pelakunya terafiliasi dengan kelompok jamaah Islamiyah? Di Indonesia, sejumlah serangan bom besar diketahui berkaitan erat dengan sel-sel kelompok ini. Peristiwa pertama adalah serangan bom di rumah Duta Besar Filipina, Leonidas Kalay di Menteng, Jakarta Pusat, pada 1 Agustus tahun 2000. Serangan bom itu kemudian disusul oleh serangkaian serangan bom di 20 gereja di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto, hingga Mataram pada malam Natal tahun 2000. Pada 2002, tepatnya 12 Oktober, anggota Jamaah Islamiyah meledakkan bom di 3 titik, yakni di Pedis Club dan Sari Club di Jalan Legian Kuta Bali dan dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Aksi ini dilakukan sebagai balas dendam atas invasi Amerika Serikat ke Afghanistan setelah serangan teroris ke gedung WTC setahun sebelumnya. Peristiwa ini menewaskan 202 orang yang kebanyakan warga negara asing. Setahun kemudian, pada 5 Agustus 2003, sebuah bom meledak di Hotel JW Marriott Kuningan, Jakarta Selatan. Bom dibawa dalam sebuah mobil yang dikemudikan Asmar Latin Sani. Peristiwa ini memakan korban, hingga 12 orang meninggal dunia dan 150 lainnya terluka. Peristiwa serangan bom terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya, seperti pengeboman Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004, bom Bali 2 di Kuta dan Jimbaran pada 1 Oktober 2005, dan bom Marriott pada 17 Juli 2009. Ratusan orang terluka dan kehilangan nyawa akibat aksi teror anggota sel-sel Jamaah Islamiyah tersebut. Di sela berbagai serangan itu, sejumlah pentolan Jamaah Islamiyah tertangkap maupun mati. Pada 2005 misalnya, pakar pembuat bom kelompok ini, Dr. Azhari, tewas dalam operasi penggerebekan di Batu Malang, Jawa Timur. Lalu pada 2009, otak berbagai serangan bom Jamaah Islamiyah, Nurdin M. Top tewas dalam operasi penyergapan di Jebres, Surakarta. Setahun kemudian, anggota Jamaah Islamiyah lainnya, Dul Matin, tewas dalam penggerebekan di Pamulang, Tangerang Selatan pada 9 Maret 2010. Nama Jamaah Islamiyah meredup, disusul kematian banyak tokohnya dan penangkapan ratusan anggotanya di berbagai negara. Belasan tokoh kelompok ini mendeklarasikan pembubaran Jamaah Islamiyah.
Mereka juga menyatakan pengakuan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran ini mendapat beberapa respons. Ada yang yakin Jamaah Islamiyah memang sudah tak aktif lagi sejak 2020, tapi juga ada yang berpendapat pembubaran hanya berlaku pada organisasinya. Sebab Jamaah Islamiyah juga dipandang sebagai kekuatan ideologi. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa mendengarkan di Spotify Putar Balik.